Dan pemirsa, untuk mengetahui perkembangan lebih lanjut dari isu pencekikan Wamentan oleh Menhan Prabowo Subianto, malam ini kita sudah terhubung dengan juru bicara Prabowo Subianto, Dhanil Anzar Simanjuntak. Selamat malam, Bang Dhanil. Selamat malam, Mas Riko. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Dhanil, kalau kita mendengarkan dengan seksama tadi ya pernyataan Pak Hasto seakan membenarkan bahwa ada peristiwa pencekikan oleh Pak Prabowo. Apa tanggapan Anda, Bang Dhanil? Mas Riko, maka kalau ditanya balik ke Mas Hasto pasti beliau akan menyatakan tidak benar. Gitu. Ya, jadi yang menafsirkan seakan membenarkan itu bisa jadi Metro TV nanti yang dituduh oleh Mas Hasto. Dugaan saya begitu. Tapi saya mau katakan begini, Mas Hasto menggunakan pepatah atau Metro TV juga menggunakan istilah api. Saya ingin kutip pepatah yang sering digunakan Ali bin Abi Thalib juga. Jadi barang siapa menyalakan api fitnah, maka dia sendiri yang akan menjadi bahan bakarnya. Jadi kata Ali bin Abi Thalib itu, barang siapa yang menyalakan api fitnah, dia sendiri yang akan menjadi kayu bakarnya. Saya mau katakan apa? Bahwasannya ini kan agak unik sudah terang, bahkan yang menyatakan itu pertama kali itu dia sendiri ragu, kemudian dia mengakui bahwasan itu punya tendensi fitnah, kemudian dia mulai hapus, banyak pihak mulai menghapus dan sebagainya. Nah, tapi kemudian bahkan Presiden secara langsung menyampaikan tidak benar ada peristiwa seperti itu. Bahkan wamen yang sempat diduga dan dituduhkan seperti yang disebut-sebut itu menyatakan tidak ada, bahkan merasa juga difitnah. Tapi kemudian ada yang tetap ngotot menyalakan api fitnah. Jadi ini agak unik saya bilang, perilaku menyalakan api fitnah ini kemudian tetap dijaga. Jadi kami khawatir model-model menyalakan api fitnah yang bahkan sudah padam, fitnah yang memfitnah pertama kali itu berusaha memadamkan api fitnahnya, tapi ada kemudian yang menyalakan api fitnahnya yang sudah tahu itu fitnah, tapi kemudian dinyala-nyalakan lagi api fitnahnya. Jadi semua yang terlibat dalam penyalaan api fitnah ini tentu tidak berniat baik, dan tentu mereka berpotensi merusak keadaban dan peradaban bangsa, merusak upaya kita menghadirkan demokrasi yang beradab dan gembira. Bang Dhanil, kabarnya Pak Prabowo tidak akan melaporkan isu pencekikan Wamentan ini kepada pihak polisian. Ini kenapa? Pertama, Pak Prabowo paham betul pemahaman bahwasannya fitnah yang terus-menerus dilakukan itu pasti akan kembali kepada pelakunya. Itu pertama. Kemudian Pak Prabowo ingin memastikan demokrasi kita itu berlangsung sejuk dan berkualitas. Tampil dengan gembira, tampil dengan mempersatukan, bukan saling memecah belah, apalagi ditambah dengan upaya-upaya bahkan menyalakan berulang-ulang api fitnah. Itu yang tidak ingin Pak Prabowo lihat. Oleh sebab itulah kemudian Pak Prabowo tentu memilih jalan yang sejuk, mengajak, menghimbau agar sama-sama kita menampilkan demokrasi yang sejuk. Jadi stoplah menyalakan api fitnah. Nah, kalau kemudian ada para pihak yang merasa ini mengganggu, kemudian menyebabkan inkondisivitas dan sebagainya, tentu kami dalam hal ini Pak Prabowo tidak bisa menghalangi hak konstitusional mereka. Tapi dalam posisi Pak Prabowo ingin semuanya tampil dengan sejuk, kita terus mendorong demokrasi yang sehat. Baik, Bang Dhanil, kita tidak bisa melepaskan diri dari konteks politik yang saat ini sedang berlangsung
mungkin sampai dengan bulan Februari ya 2024. Apakah keputusan Pak Prabowo yang tidak mau melaporkan hal ini atau memproses hal ini ke ranah hukum sebagai salah satu bagian atau rangkaian dari Pak Prabowo untuk mempertahankan image santunnya di tengah kontestasi politik ini, Bang Daniel? Ini bukan terkait dengan image, Mas Riko. Ini terkait dengan komitmen. Ini terkait dengan komitmen Pak Prabowo untuk menghadirkan demokrasi yang adabnya tinggi, demokrasi yang menggembirakan. Sekalipun demokrasi itu bentuknya adalah fitnah seperti yang Anda sampaikan, Bang Daniel. Iya, betul. Bahkan sejak awal Pak Prabowo menyampaikan bahwasannya selama 20 tahun belakangan beliau selalu menjadi target fitnah. Anda jangan lupa berbagai bahkan berderet fitnah itu dialamatkan kepada Pak Prabowo. Tapi Anda juga perhatikan tidak satu pun dari fitnah-fitnah itu dibalas Pak Prabowo secara hukum atau secara anarkis atau bahkan secara verbal dengan kata-kata kasar. Itu tidak pernah dilakukan oleh Pak Prabowo. Anda mungkin mengikuti sejarah politik Pak Prabowo. Dan dalam sejarah politik Pak Prabowo itu tidak satu pun yang beliau penjarakan atau beliau laporkan. Kenapa? Karena Pak Prabowo percaya betul bahwasannya ketika beliau maju di ruang publik sebagai pemimpin, maka konsekuensi yang beliau terima adalah upaya-upaya fitnah seperti itu. Dan upaya-upaya untuk mendiskreditkan beliau kan selama ini memang tidak henti. Tapi inilah bukti kekuatan Pak Prabowo sebagai pemimpin. Beliau ingin mengayomi semua kelompok, ingin memastikan kita terjaga persatuannya. Baik, Pak Prabowo tidak jadi meneruskan hal ini karena hukum, tidak jadi melaporkan ke polisi karena menjunjung tinggi demokrasi, begitu ya. Memang batal melaporkan karena untuk menjunjung tinggi demokrasi. Tidak jadi. Tapi Pak Prabowo tidak pernah berencana. Jadi tidak pernah berencana. Jadi. Kalau tidak jadi itu artinya berencana. Baik. Tidak ada rencana untuk melaporkan untuk menjunjung tinggi demokrasi. Tapi begini Bang Daniel, relawan Pak Prabowo justru melaporkan. Bagaimana tanggapan Anda soal hal ini? Tadi yang saya sebutkan, kami tidak bisa melanggar atau melarang hak konstitusional warga negara. Kami menghormati hak konstitusional tersebut. Jadi kalau kemudian ada yang merasa ini adalah masalah persatuan bangsa, ada gangguan instabilitas dan sebagainya, ya kami tentu tidak bisa menghalang-halangi itu. Tapi secara personal Pak Prabowo terang sikapnya. Selama 20 tahun belakangan bahkan beliau terus difitnah, Pak Prabowo tetap dalam posisinya sabar dan tetap menghimbau secara persuasif untuk tetap menjaga persatuan, saling menghormati dalam proses demokrasi. Baik. Terima kasih Bang Daniel untuk waktunya sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam Bang Daniel. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.